Selamat datang di dalam ibadah perayaan 12 tahun Gereja Betel Indonesia Kima Square. Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Gereja kami boleh menginjak usia di 12 tahun semua karena kasih karunia Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang beracara di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan, amin saudara? Amin. Belum semuanya siap memuji Tuhan, amin saudara? Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Lebih tinggi lagi katakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Mari sama-sama keluarga kita angkat tanganmu lebih lagi. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Mau sukacita surga, sukacita surga nyata menuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata menuhiku. Mari semua lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Kami katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari semua sama-sama angkat tanganmu, katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari.
Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Ada sukacita sore hari ini, amin saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Yesus. Kita hampiri Dia sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Katakan suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Biar surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Amin. Mari katakan suci, suci, suci Tuhan, Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 kami katakan Allah Tritunggal, Allah Tritunggal, agung nama. Mari sembah Dia segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Katakan segala pujian, biar segenap nafas surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Suci, suci, suci Tuhan, Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Oh, Kau Allah yang suci, 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 suci. katakan murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung
pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah keluarga Kima. Segala pujian bagimu. Amin. Sakaya kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan tiada yang lain. Hanya Kau satu, Hanya Kau satu di hati. katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan tiada yang lain. Katakan hanya Kau satu. Hanya Kau satu di Lebih lagi sembah Dia, oh ku sembah Engkau. Amin. Allah yang perkasa. Kami sanjung Kau Tuhan. Yeah. Namamu di hidupku, Tuhan tiada yang lain. hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Bersamamu Bapa, kami lewati semua. Lewati semua Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari kau yang berjalan bersama Tuhan, angkat tanganmu, sembah Dia, katakan bersamamu Bapa. Amin. ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati. Kau yang bertindak di depan kami Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Come on church, lebih lagi bersamamu Bapa. Ku lewati semua Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher. Jesus, you be lifted higher, higher. Biar Kau yang tertinggi di tengah-tengah kami, Tuhan. Biar Kau yang tertinggi di gereja ini. Oh, higher. Kami katakan, let our King, let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Let our King be lifted. Sekali lagi katakan, let our King be lifted. Hosanna, Hosanna. Amin. Kau Yesus Kristus Tuhan yang memegang tangan kami. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Katakan, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun sembah Dia, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Kami katakan maka jiwaku memuja, menyembah
Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, akulah karya-Mu. katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan kutinggikan, Yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Biar jiwa kami menyembah-Mu sore ini Tuhan. Maka jiwaku mengucap menyembah Sang Raja. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Mari sama-sama katakan Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari hampiri Dia sore hari ini saudara. Kau yang mengasihi Tuhan, mari hampiri Dia. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan. 12 tahun perjalanan kami bersama dengan-Mu. Kami rasakan kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar Kau yang dahsyat, biar Kau yang ajaib, biar Kau yang mulia, Kau Yesus Kristus Tuhan. Kau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabbasokoya narabalalabalalabalalabalalabalalabalala. Ya Rabbasakataya nanamo. Oh, we worship You, Lord. We worship You. We worship You, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus sembah Dia saudara. Terus berkomunikasi dengan Tuhan sore hari ini. Terus berkomunikasi dengan Tuhan. Luar biasa baik Tuhan. Oh, Kami bersyukur. oh, Haleluya. Haleluya. kami naikkan syukur kami. Kami naikkan sembah kami. Ajaib, ajaib Engkau. Ajaib Engkau, ajaib. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih.
sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, Praises to your name. oh Lord. Katakan for your name. For your name is great and worthy to be praised. Katakan nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian. Pujian bagimu Amin. Tuhan. Amin. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar Namamu besar dan layak. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Katakan nyanyian, nyanyian pujian. Come on. Segalanya bagimu Tuhan, segalanya bagimu Tuhan. Bukan tentang kami, semua tentang Engkau. Kami katakan amin, amin. Namamu besar dan layak dipuji. Sembah Dia, nyanyian pujian bagimu. Sembah Dia, sembah Dia. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, Namamu besar your praise. dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Dr. Ibrahim Epang. Saya persilakan. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan namamu besar. Oh, nama Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya, Haleluya. terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Ini pengakuan kami malam hari ini Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja kami.
Engkau layak untuk kami puji, Engkau layak untuk kami agungkan, kami tinggikan. Karena Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Engkau sudah menghantarkan tiap-tiap kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Dengan satu kerinduan kami bersyukur dan terus bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Karena terlalu banyak yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Gak ada sesuatu pun yang dapat kami buat untuk membalas semua kasih dan kebaikan. Selain kami hanya biasa bersyukur dan memuji, memuliakan nama-Mu. Itulah sebabnya biarlah pujian kami, pengagungan kami malam hari ini, biarlah menjadi dupa, menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Engkau berkenan, Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan membimbing kami lebih jauh lagi, untuk kami memuji, menyembah Engkau sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami terbatas dengan kata-kata, kami terbatas dengan hikmat dan pengertian. Tapi kami percaya Roh Kudus tidak terbatas untuk menerangi hati kami, pikiran kami, pendengaran kami. Itulah sebabnya datanglah bagi tiap-tiap pribadi menjamah kami Tuhan. Sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan, kami percaya bukan sekedar kami mendengar firman-Mu, bukan sekedar menambah pengetahuan kami, tapi melalui firman-Mu kami alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan melalui firman-Mu Tuhan kami diubahkan untuk kami terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Urapi dan pakai hamba-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Malam hari ini adalah ibadah spesial, ibadah bersyukur. Wajah-wajah kita adalah wajah-wajah yang penuh dengan rasa syukur. Amin. Alkitab berkali-kali mengajar kita untuk mengucap syukur. Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan konon kalau kita menyelidiki Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan Mazmur pasal 17 itu adalah pasal terpendek. Ya, pasal terpendek, cuma satu pasal dan terdiri dari 2 atau 3 ayat. Lalu Mazmur 119 itu adalah pasal terpanjang, 150 pasal kurang lebih. Dan di tengah-tengahnya pasal 118 itu pertengahan dari Kejadian sampai Wahyu, isinya apa? Mengucap syukur, mengucap syukur. Kalau beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan salah satu tempat yang terkenal di daerah Jawa Barat. Seorang pimpinan mengajak kepada seluruh pesertanya untuk menyanyikan lagu Habenu Shalom Alehem. Masa dia bisa ngajar, kita nggak bisa? Amin. Malam ini saya mau ajar kita juga menyanyikan sepenggal dari Mazmur 118 dari bahasa Toraja, bahasa Ibrani ya. Hodul Adonai kitab kile olam hasdo. Gampang kan? Hodul Adonai kitab kile olam hasdo. 1, 2, 3. Hodul Adonai kitab kile olam hasdo. Gampang. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya sentral dari Alkitab boleh kita katakan mengajak kita untuk mengucap syukur. Itulah sebabnya kalau malam hari ini menjadi momen untuk kita bersama-sama bersyukur untuk ulang tahun gereja GBI Kimas Square yang 12 ya. Sekaligus mensyukuri buat pemakaian ruko yang juga pas nomor 12. Berarti sebelahnya nomor bukan 13 ya? Oh enggak ada 13 ya. Saya malah setuju kalau 13.
Karena 13 itu angka kemenangan. Tembok Yeriko itu runtuh, dikelilingi berapa kali? Kalau guru sekolah minggu zaman saya dulu ngajarnya 7 kali. Padahal itu dikelilingi 13 kali. 6 hari pertama 1 kali, 1 kali. Pada hari ke-7 dikelilingi 7 kali. 6 tambah 7 berapa? 13 ya. Jadi angka 13 itu adalah angka kemenangan. Jangan ikuti kata dunia, angka sial. Itu orang dunia, tapi bagi kita angka kemenangan. Semua angka adalah angka yang baik bagi Tuhan. Puji Tuhan. Mari saja kita membaca kebenaran firman Tuhan malam hari ini dari Filipi 1 ayat yang ke-6. Saya bersyukur karena bersyukur dalam segala hal. Kita gangguan tadi monitor kan, tidak muncul. Saya bersyukur karena biasanya dikasih waktu di situ. Karena tidak ada waktu berarti saya bersyukur saya bisa panjang khotbah. Bersyukur dalam segala hal ya. Filipi 1 ayat 6. Nanti Pak Abri kasih kode saya kalau terlalu panjang. Dulu ada teman saya suka datang di gereja khotbah, dia bilang, "Pak Ibrahim nanti kalau kepanjangan kasih ingat ya." Saya bilang, "Bagaimana mau kasih ingat? Dari awal sampai akhir dia tutup mata terus." Dia khotbah tutup mata terus sampai akhir. Jadi pernah dia khotbah hampir 2 jam. Ada jemaat yang sudah keluar panjat jambu, ada yang sudah ke pastori bikin kopi. Itu waktu masih saya di Toraja pelayanan gitu. Karena pendetanya kelamaan khotbah. Semoga malam ini tidak terlalu panjang. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 saya bacakan bagi kita. Atau kita baca bersama-sama yang membawa Alkitab, Alkitab dan Alkitab. Filipi pasal 1 ayat 6 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya ulang sekali lagi, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus atau pada hari Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, kita memahami situasi kondisi yang terjadi pada waktu itu. Paulus sebagai bapak rohani dari jemaat yang ada di Filipi sedang berada dalam situasi yang sulit. Dia di penjara, bahkan jemaat-jemaat di Filipi sudah tahu akhir dari hukuman dari Paulus, yaitu dia pasti dihukum dan akhirnya akan dihukum mati. Sehingga menghadapi situasi yang sulit seperti ini, rasa-rasanya sebagai manusia biasa sulit untuk bersyukur, sulit untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena orang yang dikasihi, orang yang sudah boleh dikatakan menuntun kita dalam kehidupan baru, dalam kehidupan rohani, tiba-tiba menghadapi penderitaan, pergumulan yang sangat berat. Rasanya sulit untuk kita bersyukur. Tapi Paulus kemudian memberikan suatu paradigma yang baru kepada mereka. Selain tema Filipi yang mengajarkan tentang sukacita, bersukacita dalam segala hal, tetapi juga mengajarkan tentang bagaimana mereka tidak hanya fokus dan bersandar kepada satu figur Rasul Paulus, tapi belajar melihat bahwa apa yang mereka hadapi itu terkait dengan pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya apa yang sedang kita syukuri malam hari ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan sekedar pekerjaan dari manusia, bukan sekedar pekerjaan dari gembala atau aktivis gereja, tapi ini adalah pekerjaan Tuhan, sehingga menjadi keyakinan bersama bahwa seperti firman ini berkata bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya. Tuhan tidak pernah tanggung. Ya, sudah dikasih waktu akhirnya ya. 30 menit, puji Tuhan, masih ada 30 menit. Ya, kita kembali ke jalan yang benar. Jadi dalam segala hal kita diajar untuk mengucap syukur. Dan Paulus menekankan itu bahwa
Ialah yang menjadi inisiator, dialah yang menjadi inisiator dari pekerjaan Tuhan. Dialah yang memulai segala sesuatu. Karena Alkitab berkata, kita boleh merancang, kita boleh merencana sesuatu, tapi Tuhan yang menentukan. Karena itu saya percaya, saya banyak mendengar kesaksian dari pendeta Prianus Malan, bagaimana memulai gereja di tempat ini dari sebuah perjuangan ketika beliau baru pindah dari Batam menuju ke Sulawesi Selatan, ke Makassar tepatnya, memulai sebuah perjuangan sehingga berdirilah atau berjalanlah pekerjaan Tuhan di tempat ini yang puji Tuhan pada hari ini sudah berumur 12 tahun, sudah remaja. Kalau anak-anak, kalau manusia sudah masuk remaja seperti itu. Dia yang memulai, dia yang menjadi inisiator, sehingga kita percaya kalau Tuhan yang memulai, maka tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Bukan berarti kalau begitu kan tidak perlu tanggung jawab. Tapi dalam maksud saya adalah keberlanjutan, keberlangsungan dari pekerjaan Tuhan itu sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Karena saya percaya bahwa ketika Tuhan memulai segala sesuatu, Dia tidak pernah bekerja setengah-setengah. Dia tidak pernah bekerja setengah jalan. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingat waktu Tuhan Yesus ketika Dia sedang menghadapi sebuah situasi yang cukup sulit juga. Selesai Dia berkhotbah, Dia diperhadapkan dengan selain kebutuhan rohani, juga kebutuhan jasmani jemaat. Ya, pada waktu itu dari ribuan orang ternyata tidak ada bahan makanan. Kecuali seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan untuk diserahkan. Dan dalam sudut pandang manusia itu tidak cukup. Tidak cukup. Tapi Tuhan Yesus mengajar kita. Dia belajar mengajak kita mengucap syukur. Saya biasa tanya kepada teman-teman mahasiswa yang saya ajar. Kira-kira kapan Tuhan Yesus itu buat mujizat? Kapan mujizat itu terjadi? Apakah pada waktu Dia mengangkat tangan, lalu kemudian ikannya berubah menjadi ikan paus dan rotinya menjadi batu karang untuk cukup memberi makan 5.000 orang, kata Alkitab belum terhitung perempuan dan anak-anak. Zaman itu belum ada KB. Jadi saya bayangkan kalau keluarga-keluarga yang hadir itu mirip keluarga saya. Saya ini kalau dihitung-hitung 11 bersaudara. Gitu ya, belum ada KB waktu itu. Jadi pokoknya hitungkan dilo, kata orang Toraja gitu. Tapi tidak usah 11 lah. 2 anak saja, misalnya satu keluarga bawa 2 anak, maka paling tidak perempuan 5.000, laki-laki 5.000, anak 10.000, kurang lebih 20.000 orang. Tidak masuk di akal 2 ekor ikan 5 roti cukup untuk diberikan makan. Tapi ketika Tuhan belajar mengajar kita menadahkan tangan mengucap syukur. Lalu Alkitab berkata, Yesus kemudian mulai memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya. Pertanyaan muncul, kenapa sisanya 12 bakul? Karena tidak ada orang Toraja yang bungkus. Saya bilang orang Toraja supaya yang lain tidak tersinggung karena saya orang Toraja. Bukan karena nggak ada orang Toraja, karena yang bungkus itu bukan cuma orang Toraja. Saya waktu kemarin ke Israel saya kaget. Ternyata budaya bungkus bukan cuma di Toraja, tapi di Israel juga. Walaupun pakai istilah halus, Spanyol, separuh nyolong. Saya waktu jalan, saya lihat teman-teman keluarin dari tas, ada makanan, ada telur, ada pisang. Pikir saya rasanya sama-sama jalan, sama-sama naik bis, sama-sama turun. Kapan singgahnya beli telur, beli pisang dan lain-lain. Tanya, ternyata ngambilnya di restoran, di tempat kita makan. Lalu saya bilang memangnya boleh? Wah boleh Pak. Awalnya memang agak kaget juga katanya restoran di Israel waktu itu. Bingung dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu hebat katanya, makan telur itu dimakan sama kulitnya. Makan pisang dimakan sama kulitnya. Karena begitu mereka keluar dari restoran, tidak ada bekas kulit telur. Tidak ada bekas kulit pisang dan lain-lain. Jadi mereka pikir apa orang Indonesia. Bayangkan disediakan 100 butir telur, habis semua. Tidak ada bekas kulitnya. Hebat mereka makan sama kulitnya. Waktu awal-awal. Belakangan ketahuan, oh ternyata orang Indonesia punya budaya seperti itu. Suka dibungkus. Keluar jalan-jalan nanti capek makan. Maka kemudian
ada perhitungan khusus sehingga nilainya dinaikkan dan bahannya ditambah gitu. Jadi sudah tidak heran kalau ada yang bungkus. Tapi rasa-rasanya mau bungkus itu saya gemetar-gemetar. Enggak lah. Jauh-jauh ke Israel siara rohani cuman pergi bikin dosa bungkus gitu kan. Enggak lah. Sampai kemudian waktu kita masuk di Mesir di Hotel Le Méridien sudah makanannya sudah ada Eropa lah udah. Karena kalau di Israel itu kan lebih kebanyakan bau minyak zaitun gitu ya. Agak sulit untuk masuk. Saya mulai agak tergoda juga. Tapi karena tidak biasa, saya tanya dulu ke guide-nya, apa boleh dibungkus gitu? Boleh Pak, nggak apa-apa. Ya, saya akhirnya beranikan diri mengambil buah, walaupun dengan gemetar-gemetar, bawa buah waktu naik di atas gunung bukit tempatnya Musa menerima Taurat itu, ya Bukit Sinai, akhirnya terselamatkan juga dari kehausan dan kelaparan karena ada Spanyol, separuh nyolong gitu, bawa buah di atas. Jadi kebiasaan membungkus itu bukan cuma di Toraja tapi juga terjadi di mana-mana. Jadi alasan kalau waktu itu sisa 12 bakul bukan karena tidak ada yang bungkus. Saya percaya sudah ada yang bungkus juga. Oh, bawa anak kecil ini untuk anak saya. Tapi kenapa sisanya 12? Nah, mari saya ajak kita melihat ketika Yesus mulai memecahkan dan membagikan, itu ditulis dalam kata Yunani ditulis dengan bentuk imperfect iteratif. Imperfect iteratif itu adalah tindakan lampau yang dilakukan secara berulang. Imperfect iteratif. Jadi dia terus memecahkan, dia bagi. Jadi murid 12 terus berjalan bagi dari semua kelompok sampai semua kelompok sudah kenyang, semua sudah punya, termasuk sudah ada yang dibungkus. Mereka kembali dan berkata, "Guru, semua sudah dapat." Yesus berhenti memecahkan. Yesus berhenti membagi. Maka yang tersisa berapa? 12 bakul karena yang bagi 12 orang. Kalau bagi 100 orang, sisanya 100 bakul. Kenapa? Karena tindakan Yesus itu dia terus melakukan secara berkelanjutan. Tidak berhenti sampai cukup. Maka saya percaya kalau Kristus memulai sesuatu yang baik. Karena pastinya semua yang dikerjakan Tuhan itu baik bagi kita. Dia pasti akan menyelesaikannya. Karena dialah sang inisiator. Maka percayalah. Begitu ruko yang kedua dibuka, meskipun masih dalam perjuangan, percaya Tuhan yang memulai. Amin. Tuhan yang memulai. Kalau boleh sampai 12 tahun pada hari ini, itu mujizat. Itu karena Tuhan. Amin. Enggak percaya. Waktu Covid, saya tidak perlu sebutkan di sini, tapi beberapa teman saya yang saya kenal, gerejanya tutup, bubar. Masa Covid. Makanya buka gereja jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Apalagi kalau motifnya lain-lain. Begitu dia kena badai, selesai. Tapi fakta membuktikan. GBI Kimas Square lolos sampai hari ini. 12 tahun. Haleluya. Karena kita percaya Tuhan yang memulai pekerjaan ini bukan manusia. Tuhan yang memberi visi. Maka ketika dia beri visi, dia pasti akan bekerja, bertanggung jawab sepenuhnya. Sehingga apa yang dia taruh di hati kita sebagai hamba Tuhan, pasti terjadi dan terlaksana. Bukan cuma dia memulai, saya ajak kita baca di ayat 10 dari ayat ini. Ayat 9 sampai 10 lah. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dalam proses pengiringan kepada Tuhan ada sebuah proses yang kita lewati yang namanya pendewasaan. Tidak mungkin selama-lamanya kita akan disuapin. Tidak mungkin selama-lamanya kita akan dikasih minum susu. Bayangkan kalau ada orang berkumis didorong di dalam roda-roda sementara minum dot. Waktu kita lihat pasti kita kaget. Kok bisa-bisanya kumisnya sudah panjang, sudah berjenggot, masih minum dot. Itu berarti sesuatu yang salah terjadi. Sesuatu yang keliru terjadi. Kenapa? Karena harusnya pertumbuhan itu terjadi. Dari anak-anak menjadi dewasa.
Dari anak-anak, remaja menjadi dewasa. Pengiringan kita kepada Tuhan juga mengalami proses seperti itu. Pada akhirnya kita tidak lagi akan sekedar mungkin awal-awal sedikit-sedikit biar cuma sakit kepala, biar cuma beringus. Pak Pendeta, tolong doakan saya. Ini pengalaman saya kadang-kadang jam 4 subuh, jam 3 subuh. Cuma asik-asik pendeta ditelepon. Pak Pendeta baru mau beringkan tubuh. Ya terpaksa pergi. Itulah pendeta perintisan. Jadi HP 24 jam menyala. Kenapa? Karena siap sedia. Itu wajar bagi jemaat yang memang baru mulai. Sedang didewasakan. Tapi bayangkan kalau sudah bertahun-tahun apalagi sudah menjadi pelayan. Hal-hal sepele mesti hubungi gembala. Sedikit-sedikit tumpang tangan saya. Saya punya cerita yang lucu waktu saya di Kalimantan Timur. Pelayanan masuk ke pedalaman. Saya cari gereja untuk saya jadikan pos pelayanan karena saya cuma penginjilan 3 bulan. Di sebuah gereja yang saya tinggal malam-malam saya dibangunkan sekitar jam 2 malam. Ibrahim, tolong tumpang tangan saya. Saya mikir loh kok saya ini, dia gembala, dia pendeta. Saya ini masih mahasiswa sedang praktek untuk penginjilan. Karena syarat kami untuk lulus dulu, itu di sekolahnya Pak Rubin Adi, syarat untuk bisa diwisuda harus memenangkan 10 jiwa sampai dibaptis. Jadi harus cari jiwa keliling. Saya harus ke Kalimantan, ke Sumatera cari jiwa. Karena kalau di daerah Jawa banyak saingan gitu ya. Banyak saingan, jadi cari ke daerah yang agak gampang-gampang lah sedikit gitu ya. Kalau di daerah paling yang susah dihadapi kuasa gelap ya. Selesai. Saya pernah diracun. Ya, saya pernah diracun tapi puji Tuhan lolos. Itu karena pekerjaan Tuhan. Dan hasilnya apa? Masuk ke dalam air, masuk ke dalam sungai. Maksudnya dibaptis gitu. Bertobat. Itu pekerjaan Tuhan yang kita alami. Nah, waktu saya pelayanan di situ, malam-malam saya dibangunkan, Ibrahim, tolong tumpang tangan saya. Sebelum saya tumpang tangan, apalagi rasa risih. Masa saya mau tumpang tangan pendeta? Saya ini siapa kodong gitu. Saya bilang, kenapa Om? Dia bilang begini, saya barusan mimpi. Mimpi apa? Saya melihat saya sedang berak. Artinya saya akan kehilangan jemaat. Hah? Kok mimpi berak akan kehilangan jemaat? Masa jemaat dianggap kotoran? Ya enggak lah. Tidak semua mimpi terus diartikan. Ada mimpi yang dari Tuhan. Ada mimpi yang dari iblis. Ada yang mimpi muncul dari bunga-bunga tidur. Misalnya kita memikirkan sesuatu setiap hari. Kadang-kadang muncul di mimpi kita. Kalau dari Tuhan itu pasti ada maknanya. Malam berikutnya saya dibangunkan lagi. Saya udah tahu, apalagi nih saya tanya, mimpi apa lagi Om? Saya mimpi melihat anjing, artinya saya akan dipermalukan sama jemaat. Wah ini gak beres ini. Berarti ada masalah yang terjadi antara gembala dengan jemaat. Ya, dan setelah cek and recheck ternyata betul. Ya, sehingga ya dengan segala keterbatasan berusaha memberikan masukan-masukan sedikit, ya puji Tuhan bisa diterima sedikit-sedikit sehingga bisa terjadi sedikit pemulihan. Waktu saya baru sampai yang datang di gereja itu tinggal 7 orang karena semua meninggalkan gereja. Rupanya karena ada konflik antara gembala dengan jemaat sehingga semua tinggalkan gereja. Tapi puji Tuhan selama di situ bagaimana saya mengajak untuk mari rangkul kembali, belajar untuk kita merendahkan diri walaupun kita tidak salah, kita merendahkan. Ya, toh kalau kita benar dan kemudian kita dipersalahkan, tidak otomatis kita menjadi bersalah. Amin. Sama seperti Yesus yang kemudian orang berkata dia bukan Tuhan, apa pengaruhnya? Orang mau bilang dia Tuhan bukan Tuhan, tidak ada pengaruhnya, dia tetap Tuhan kok. Orang mau percaya jadi juru selamat atau bukan, nggak ada pengaruhnya. Nggak perlu kita membela-belaan. Mari kita bikin pembela Yesus, nggak perlu. Dia tetap Tuhan, nggak akan berubah. Sama halnya kita. Orang mau fitnah sedemikian rupa, orang mau salahkan, kalau memang kita nggak salah, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak akan merubah sesuatu dalam hidup kita. Kenapa? Karena kadang-kadang kita dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di luar. Tapi yang intinya adalah sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang mengatur setiap langkah hidup kita dan mendewasakan kita supaya Alkitab tadi berkata sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Artinya Kristus memberikan kita kekuatan kemampuan melalui Roh Kudusnya supaya kita terus dimampukan. Waktu kita bertumbuh kita tidak mudah untuk jatuh, kita tidak mudah untuk tinggalkan Tuhan. Karena yang harus terjadi kita mesti tumbuh dewasa. Kalau kita sudah dewasa baru ketemu dengan Tuhan nanti dia datang. Karena kita bilang apa? Dia mempelai laki-laki
Kita mempelai. Saya tanya dulu Pak Apri, pernah nggak di sini Pak diberkati anak-anak yang masih minum dot? Ayo, yang mau diberkati dinikahkan maksud saya Pak, masih pakai dot. Ada nggak? Nggak ada ya, di tempat saya juga nggak ada. Apalagi di Pak Basuki pasti nggak ada. Nggak ada anak-anak yang diberkati, dinikahkan. Yang dinikahkan itu biasanya undang-undang pemerintah terbaru umur berapa? Kalau perempuan kalau nggak salah terbaru itu 19 tahun atau 21. Saya agak lupa undang-undang pernikahan terbaru. Artinya ada ukuran-ukuran tertentu untuk dia masuk level pernikahan. Saya boleh katakan bahwa kita kadang-kadang bikin status jumpa di surga jadi mempelainya, tapi kita nggak bertumbuh dewasa. Gimana kita mau jadi mempelai kalau kita nggak dewasa? Kita mesti tumbuh dewasa, dan yang mendewasakan kita itu kadang-kadang melalui persoalan pergumulan. Saya tahu ini digumuli berapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lampau. Kenapa nggak langsung bisa diambil waktu itu? Kalau langsung pada waktu itu bisa saja, kita kan hebat kan? Belum tahu. Tapi Tuhan izinkan melalui proses, bahkan sempat orang lain sudah ambil duluan. Beritanya seperti itu. Makanya saya kaget waktu terakhir saya datang, sudah dijebol, ternyata jadi dibeli. Padahal dulu sempat saya dengar akan berpindah ke sana karena sebelah ini sudah ada yang beli. Yang saya maksudkan adalah Tuhan izinkan melewati proses itu karena hasilnya pasti akan lebih mantap kalau melewati proses. Sesuatu yang dihasilkan dari sebuah proses itu pasti lebih bernilai. Yang namanya instan itu sesuatu yang gak bagus. Karena itu proses itu mendewasakan kita dan kita semakin belajar hari demi hari untuk kita tidak mudah tinggalkan Tuhan, tidak mudah dijatuhkan. Nah, yang berikut. Selain kita saya katakan tadi bahwa dia yang menjadi inisiator, yang memulai pekerjaan Tuhan, dia pula yang akan kemudian mengajar kita, melatih kita untuk kita terus bertumbuh. Dan yang ketiga adalah dia pasti memperlengkapi kita untuk kemudian melakukan kehendak-Nya. Dia tidak pernah mengutus kita, melepas kita, lalu kemudian dia tinggalkan kita. Tapi ketika dia lepas kita, ketika dia beri tanggung jawab kepada kita, dia pasti perlengkapi kita. Dalam Roma 8 ayat 28, dalam terjemahan LAI, Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini betul ayatnya ya. Saya tidak sedang mencoba menyalahkan Alkitab, tapi saya punya bahasa biasanya keterbatasan bahasa. Alkitab kita tidak salah, tapi bahasa terbatas. Diterjemahkan dalam bahasa-bahasa tertentu sehingga penerjemahnya kadang-kadang terbatas. Jadi bukan Alkitab yang salah tapi bahasa yang terbatas. Kalau kita melihat merujuk kepada naskah aslinya, sebetulnya ayat ini berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu turut bekerja sama. Panta sunergei. Segala hal bersinergi, bekerja sama. Jadi dalam konteks ayat ini bukan Allah yang turut bekerja. Jangan dipikir bahwa memang Allah itu penyebab segala sesuatu. Tapi dalam konteks ayat ini tidak berbicara itu. Dalam hal ini yang dia tekankan segala sesuatu itu bekerja sama, bersinergi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Melalui segala peristiwa, segala kejadian yang terjadi, kesuksesan, kegagalan, semua itu punya peran masing-masing dalam hidup kita. Untuk melatih kita dan memperlengkapi kita sehingga kita semakin cakap menghadapi segala sesuatu. Hari ini mungkin kita gagal karena kita kekurangan sesuatu. Tapi melalui pengalaman itu, di tindakan berikutnya kita tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Karena kita sudah belajar dari kesalahan itu. Segala hal yang Tuhan izinkan itu melatih dan mengajar kita sehingga kita menjadi cakap untuk menanggungnya. Kita mesti memiliki paradigma yang berbeda sehingga kita tidak begitu hadapi masalah berarti jangan-jangan Tuhan tidak sayang, jangan-jangan Tuhan tinggalkan kita, jangan-jangan Tuhan tidak menghendaki. Ini kadang-kadang, kalau begitu kita doa lagi deh, kita tanya Tuhan lagi. Jangan-jangan ini cuman kemauannya Pak Gembala ini. Jangan-jangan cuman kemauannya pengurus ini. Kita tanya Tuhan lagi deh.
Apa betul Tuhan mau dijebol ini? Jangan karena hadapi masalah tantangan sedikit kita langsung ambil kesimpulan itu. Ketika Tuhan izinkan kita sampai pada tikungan-tikungan tertentu, berarti Tuhan sedang melatih kita untuk cakap mengendalikan sesuatu. Justru jalan yang lurus itu bahaya. Kebanyakan orang kecelakaan itu jalan lurus, bukan di jalan yang berliku-liku. Karena kalau jalan tikungan, orang sudah mulai hati-hati. Oh tikungan, hati-hati mungkin ada kendaraan dari sana. Tapi kadang-kadang di jalan yang lurus, kadang-kadang tidak kontrol. Akibatnya apa? Los. Terjadilah kesalahan, terjadilah mara bahaya. Karena itu kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Saya teringat suatu kali ada seorang penginjil yang diundang untuk KKR di sebuah tempat. Dia terlambat datang. Ya, jemaat sudah mulai gelisah. Jam berapa ini? Telepon-telepon tidak nyambung-nyambung, tidak dapat sinyal. Waduh, sudah waktunya masuk firman. Karena pendetanya belum datang, pemimpin pujian dikode lagi. Tambah satu lagu. Sudah tambah satu lagu, 2 lagu belum datang. Ulang lagi. Ulang. Ya, akhirnya dia muncul. Semua sudah bilang. Tapi begitu dia naik. Sebelum berkhotbah dia bilang, saya mau bersaksi dulu. Saya mengucap syukur karena dikasih kesempatan untuk melayani pada hari ini. Semua jemaat, iyalah gitu ya. Yang kedua, saya mengucap syukur karena waktu menuju ke tempat ini saya dirampok. Hah? Dirampok kok mengucap syukur? Akhirnya jemaat mulai perbaiki duduknya. Maksudnya apa nih? Saya mengucap syukur karena saya dirampok. Alasannya kenapa? Pertama, saya bersyukur karena saya yang dirampok. Bukan saya yang merampok. Saya ulang, alasan pertama. Dia bilang, saya bersyukur karena saya yang dirampok. Bukan saya yang merampok. Bayangkan kalau saya yang merampok. Apa kata dunia? Penginjil, pendeta kok merampok. Penginjil, pendeta kok nipu orang. Penginjil, pendeta kok mainkan dana-dana pemerintah. Saya di Makassar beberapa waktu yang lalu agak teriak-teriak dengan beberapa teman saya yang mulai main-main dengan uang pemerintah. Hanya gara-gara uang 200.000 gadaikan integritasnya sebagai pendeta. Kasihan amat loh. Tuhan Yesus tidak serendah itu nilainya. Cuma 200 juta. Bikin nota palsu, bikin kwitansi palsu. Terlalu rendah mentalitas kita. Kita bersyukur kalau Tuhan bisa pakai kita. Amin. Kembali ke jalan yang lurus tadi. Pendeta ini berkata penginjil, saya bersyukur karena saya yang dirampok, bukan saya yang merampok. Kedua, saya bersyukur karena cuma dompet saya yang dirampok, bukan nyawa saya. Uang saya diambil semua, sampai uang untuk persembahan pun gak ada. Gitu ya. Pendeta ini, ya. Tapi dia bilang hidup saya tidak dirampok, masih ada, sehingga saya masih bisa melayani. Jadi tergantung cara pandang kita terhadap sesuatu yang kita alami. Apakah kita melihat itu sebagai bagian dari campur tangan Tuhan untuk mengajar, mendewasakan kita? Sebagai tanda bahwa dia mengajar kita dan semakin memperlengkapi kita sehingga kita semakin cakap ketika menghadapi situasi yang mirip atau situasi yang lain? Atau kita berkata, Tuhan, kenapa? Kenapa Tuhan? Tapi saya percaya di tempat ini kita mau belajar bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan sedang latih kita. Amin. Supaya kita semakin kuat. Semakin kuat. Otot-otot itu terbangun. Bukan karena banyak makan seperti saya. Saya yang terbangun adalah perut. Otot-otot terlatih karena orang olahraga gitu ya. Fitness. Saya tidak punya waktu untuk nge-gym ya. Wah, sekarang kadang ada teman-teman, waduh lagi nge-gym. Saya hampir tidak punya waktu untuk nge-gym. Karena waktu saya habis di depan laptop ya. Terlalu banyak yang dikerjakan sehingga kadang-kadang gak punya waktu. Tapi bersyukurlah semua dalam segala hal Tuhan melatih kita semua. Yang terakhir, dia berjanji untuk menyelesaikan dalam ayat yang ke-6 tadi. Dia berjanji untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ya, ini kalau kita lihat di ayat 6 ini bentuknya nubuatan ya, dikatakan ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya. Akan meneruskannya. Ini adalah tindakan yang akan datang ya. Dalam kata Yunani disebut dengan epitelese. Ia pasti akan menyelesaikannya. Lalu saya sudah sempat menyampaikan di sini bahwa dalam konteks Alkitab,
Kalau yang namanya nubuatan itu pasti terjadi. Tidak ada nubuatan yang tidak terjadi. Kecuali ku buat-buat dan lu buat-buat. Nah itu tidak terjadi. Tapi kalau namanya nubuatan itu pasti terjadi. Dan ini belum terjadi tapi sifatnya nubuatan. Maka harus ditambah keterangan untuk mempertegas bahwa ia pasti akan menyelesaikan. Ya. Tidak pernah tanggung-tanggung. Tidak pernah setengah-setengah. Dan dia tahu persis waktu. Kapan waktunya dia take over. Kapan waktunya dia ambil alih. Ketika kita masih merasa kami sanggup. Kami mampu. Kami hebat. Kami punya jaringan. Kami punya koneksi. Tuhan bilang silakan. Tapi waktu sudah merasa Tuhan kami gak berdaya Tuhan. Dia akan turun tangan. Saya teringat suatu kali ada reuni kecil beberapa anak-anak STT. Kebetulan mereka reuni lalu pergi ke laut untuk kemudian berenang, mengarungi laut lah, naik perahu. Dan rupanya di antara mereka hanya satu orang yang kebetulan pintar berenang. Dan rupanya memang dia sangat jago berenang, sangat jago. Yang lainnya sama seperti saya, gaya berenangnya cuma satu, gaya batu. Gitu. Jadi bisa langsung tenggelam. Nah, waktu mereka lagi asik-asik mendayung sambil ngobrol, sambil cerita, tiba-tiba satu orang jatuh. Wah, kaget semua. Yang jatuh ini yang tidak bisa berenang. Lalu teman-teman yang lain langsung satu mata ke satu orang temannya. Katanya kamu jago berenang, ayo cepat tolong. Dia diam saja. Dia tidak mau tolong. Ini yang jatuh dari perahu itu berusaha sedemikian rupa. Karena tidak bisa berenang, jadi apapun digerakkan. Makin dia berusaha, makin gak bisa. Lama-kelamaan tenaganya habis dan mulai lemas pelan-pelan. Mulai tenggelam pelan-pelan. Ini teman-teman mulai semakin menyalahkan. Memang kamu ini boro, kata orang Makassar. Bohong, kamu bilang kamu pintar. Ternyata teman sendiri kamu tidak sanggup tolong. Tapi dia lihat, begitu sudah mulai kelihatan sudah tidak ada tenaga, tidak berdaya, sudah hampir pingsan, dia lompat. Dia lompat, diangkat. Dengan mudah dia naikkan ke atas perahu. Teman-temannya bilang, dari tadi kak, masa kamu tunggu dulu dia pingsan baru kemudian tolong. Lalu dia bilang, kamu tahu nggak? Kalau waktu dia baru jatuh tadi ketika dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan saya turun menolong dia. Bukannya saya berhasil menolong. Tapi yang ada kami berdua bisa tenggelam. Karena saya akan terganggu dengan cara dia untuk berusaha dengan tenaganya. Tapi manakala dia sudah tidak berdaya, nggak ada perlawanan lagi. Maka dengan mudah dia bisa menyelamatkan. Seringkali dalam Tuhan kita seperti itu. Kita merasa hebat, kita mengandalkan segala macam. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai di waktu kita berkata, kita merasa, Tuhan kami nggak mampu, kami nggak sanggup. Waktu kita merasa nggak mampu, waktu kita nggak sanggup. Tuhan pasti turun tangan, dia pasti menolong. Karena dia pasti akan menyelesaikannya sampai akhir. Dan saya percaya apa yang dirindukan oleh jemaat GBI Kimasquare di tempat ini. Melalui pergumulan-pergumulan perjuangan terhadap ruko yang masih sementara dalam proses angsur atau cicil. Ya, diangsur bertahap seperti itu. Itu adalah perjuangan yang masih dilewati. Dan percayalah Tuhan pasti turun tangan. Tapi Tuhan turun tangan itu pakai cara yang kreatif. Jangan bilang seperti ini. Ada orang mau kasih sesuatu kepada Tuhan. Dia lempar ke atas. Tuhan di atas. Nih saya kasih Tuhan. Ambil sendiri punyamu. Dia buang semua uangnya ke atas. Yang jatuh punya saya Tuannya. Punyamu ambil sendiri. Faktanya yang terjadi apa? Uangnya jatuh semua. Tidak ada yang tinggal di atas. Lalu dia bilang, wah terima kasih Tuhan. Berarti Tuhan tahu saya masih butuh banyak. Jadi semua punya saya ini Tuhan. Itu main akal-akalan dengan Tuhan. Main akal-akalan dengan Tuhan. Tuhan pasti turun tangan. Tapi dia pakai cara termasuk. Dia pakai kita malam hari ini. Amin. Karena itu tadi saya lihat ada amplop-amplop yang diedarkan. Untuk uang pembangunan. Mari kita belajar untuk menabur dan memberi. Karena Alkitab berkata siapa memberi dia akan diberi.
Tuhan bisa pakai kita dan kita bersyukur. Kalau Tuhan masih bisa pakai saya untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan, bersyukurlah. Jangan nanti menyesal waktu nggak punya apa-apa lagi. Oh Tuhan, seandainya saya kasih untuk Kimai Square, seandainya saya kasih untuk ini. Terlambat sudah. Tapi ketika masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk pekerjaan Tuhan, jangan hitung-hitungan. Karena Tuhan pasti menyelesaikannya. Apa yang kita alami dalam perjuangan hidup kita hari-hari ini, percayalah Tuhan pasti akan menyelesaikannya. Karena Dia Allah yang kreatif bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Kalau kami boleh melayani Tuhan melalui pekerjaan Tuhan, itu karena Tuhan yang menjadi inisiator, Tuhan yang memanggil kami. Tuhan yang memulai pekerjaan itu sehingga kami boleh ada di dalamnya. Dan kami percaya pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berhenti di tengah jalan. Karena Tuhan pasti akan terus menolong. Engkau melatih dan mendewasakan kami di dalam Tuhan. Sehingga kami tidak lagi sekedar menjadi kanak-kanak yang sekedar meminta dan meminta. Tapi kami belajar menjadi dewasa, memberi dan memberi. Tuhan melatih kami. Bahwa kadang-kadang mungkin apa yang kami rancang, apa yang kami rencanakan tidak berjalan mulus seperti yang kami idam-idamkan. Tapi kami harus tetap belajar bersyukur karena kami tahu Tuhan sedang melatih kami. Karena melewati proses itu ada waktu tertentu, ada waktu yang tepat di mana Tuhan akan men-take over semua dalam hidup kami. Ketika kami merasa kami kuat, kami mampu, kami sanggup, maka Tuhan seakan-akan berdiam diri. Tapi ketika waktunya tiba, sesuai dengan janjinya bahwa Dia pasti menyelesaikannya, Dia akan campur tangan dan menolong kita semua. Terima kasih Tuhan. Biarkan firman-Mu yang kami renungkan malam ini terpatri di loh hati kami. Bahkan kami mau belajar menjadi pelaku firman-Mu malam hari ini Tuhan. Sebab firman-Mu itu iya dan amin. Dan firman-Mu itu memiliki daya cipta dalam hidup kami Tuhan. Ketika firman-Mu dilepaskan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara sesuai dengan tingkat pengertian kami umat-umat-Mu. Membimbing dan menuntun kami lebih lagi, mengajar kami lebih lagi. Berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Silakan kembali duduk keluarga Kimai yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi jemaat yang belum mendapatkan amplop. Boleh angkat tangan, sebentar akan diberikan amplop oleh usher yang ada. Kalau ada jemaat Tuhan yang belum mendapatkan amplop, boleh mengangkat tangan dan akan dibagikan oleh usher. Masih ada jemaat Tuhan? Sebentar akan ada tangguh yang dijalankan. Dan saudara di depan tersedia 2 kotak, ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu untuk dana pembangunan. Setelah saudara memberikan persembahan di amplop, amplopnya saudara boleh bawa ke depan untuk persembahan pembangunan. Jadi yang di depan itu untuk persembahan pembangunan. Oke. Baik, puji nama Tuhan. Sebelum kita memberi, kita mau sama-sama berdoa. Saya minta dengan kasih Bapak Evangelis Febrianto Nainggolan untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam Tuhan. Dan kami percaya Engkau merancangkan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Firman-Mu sudah berbicara bagi kami bahwa Engkau akan menyelesaikan
dengan sempurna dalam setiap hidup kami dan pergumulan kami. Bapa, hari ini Tuhan, kami akan memberikan mungkin bukan yang termahal, tapi yang terbaik Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami memberikan yang terbaik, sudah pasti itu yang termahal dari hidup kami. Firman-Mu berbicara, ketika Engkau berbicara mengatakan bahwa persembahan janda yang miskin itu lebih berharga, karena dia memberi dari seluruh hidupnya. Hari ini Tuhan, Engkau lihat kami, Engkau lihat hidup kami. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Lihat tangan-tangan yang memberikan. Jika mereka masih kuliah, berkati perkuliahan mereka. Jika mereka dalam pekerjaan wira swasta, pegawai negeri, pegawai swasta, berkati mereka. Hamba-hamba Tuhan, berkati mereka. Engkau jaminan dari sorga ya Tuhan. Terima kasih sebab firman-Mu berkata bahwa setiap orang yang memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah Tuhan, maka Tuhan akan berkati sampai 4 keturunannya. Tuhan akan tolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah kami memberi dengan sukacita dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, berdarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, Mari menari buat Tuhan. menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri hadirat Tuhan. Bersorak-sorai Karena kasih-Nya telah datang melawan Mari sama-sama kita bangkit kita. berdiri. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Serukan. nyanyi bagi Dia. Haleluya. Tetap berdiri saudara. Kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Kita angkat pujian, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersemangat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ada lebih lagi, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersemangat percaya kuasa-Nya,
Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima Serahkan kepada hambanya. Bapak Pendeta Basri untuk doa mereka. darimu. Imanku Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini Engkau meneguhkan kami semua. Engkau Allah yang besar yang menyertai kami. Kami mengucap syukur untuk untuk pertambahan tempat ruko ini Tuhan, sehingga tempat ibadah menjadi semakin luas. Kami percaya pergumulan belum berakhir, tetapi Allah setia selalu menyertai kami. Karena itu kami berdoa untuk GBI Kimas Square ini Tuhan. Biar Roh-Mu terus bekerja mempersatukan kami semua. Satu visi, satu gerakan, bersama-sama mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi rumah Tuhan, mengasihi umat Tuhan. Karena itu Engkau berkati Tuhan. Kami percaya dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau akan mencukupkan segala keperluan dari gereja ini Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Dan kami berdoa untuk seluruh program, seluruh rencana, seluruh visi ke depan yang dirindukan, didambakan oleh Gembala, Bapak Dr. Apri Malan dan Ibu Yosefin, serta seluruh jemaat. Tuhan terus menuntun, Tuhan terus menggenapi, Tuhan terus memenuhkannya sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu kami serahkan GBI Square kepada anugerah Tuhan. Allah yang kami percayai di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Sekarang jemaat, mari kita angkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Allah kita setia, karena itu mari kita terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus dan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Saudara. Silakan duduk. Sejarah GBI Kimas Square dimulai melalui visi Tuhan yang diberikan kepada Bapak Gembala Pendeta Dr. Aprianus Malan. Pada tanggal 11 Juli 2011, GBI Kimas Square berdiri. Ketika itu, pelayanan dimulai dengan satu kali ibadah di waktu sore, yaitu pukul 17 waktu Indonesia Tengah, yang hanya dihadiri oleh istri dan anak dari Pak Gembala dan beberapa mahasiswa. Dengan visi One More for Jesus, Tuhan menambahkan jumlah jiwa setiap tahunnya dan mengirimkan pelayan-pelayan yang militan dan cinta pada Kristus, didominasi oleh beberapa kepala keluarga dan mahasiswa.
pada bulan September 2016, oleh kemurahan Tuhan, GBI Kima dapat melunasi pembelian satu ruko untuk dipakai dalam keperluan ibadah. Dan seiring berjalannya waktu dalam pertumbuhan jemaat secara signifikan, sehingga gereja harus menambah satu ruko untuk penambahan keperluan ibadah. Dan di tahun ini, bertepatan dengan ulang tahun gereja ke-12, maka Tuhan dapat mengizinkan GBI Kima Square untuk melakukan perluasan tempat ibadah. Dan saat ini, di GBI Kima Square terdiri dari 47 kakak, 50 pemuda dan anak, dan telah melaksanakan 2 kali ibadah setiap minggu dan melakukan pelayanan misi penjangkauan jiwa lewat setiap aspek komunitas sel, pelayanan mahasiswa, pelayanan anak, dan pemuridan. Terima kasih atas kehadiran saudara dan jerih lelah dalam mendukung setiap pelayanan di Gereja Bethel Indonesia Kima Square. Pertama, terima kasih untuk semua yang hadir memenuhi undangan kami, keluarga, jemaat dan teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan. Terima kasih Bapak Ketua Daerah Sulawesi Selatan. Terima kasih kehadiran saudara menambah sukacita kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Ibrahim Epang. Memang Bapak ini dosen bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Jadi kalau di khotbah begitu, menurut bahasa Yunani, menurut bahasa Ibrani, nanti juga saya khotbah minggu depan, menurut bahasa Roh. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan berkati Pak. Terima kasih teman-teman hamba Tuhan dari beberapa denominasi. Terima kasih. Kami beli ruko ini 1,2 miliar. Dari 1,7 turun ke 1,2. Karena yang punya itu adalah orang Katolik. Ini untuk gereja Pak Pri. Jadi saya kasih turun. Dan waktu dia salam saya, dia bilang ini hadiah Paskah untuk Pak Pendeta. Waktu tawar-menawar saudara, saya bawa orang Cina. Ada namanya Bapak Adi Widakdo. Kemenakannya Harapan Baru. Karena saya pikir, kalau orang Toraja ketemu Cina, bisa harganya mahal. Memang waktu itu jatuh 1,5. Saya iya-iya saja. Tapi saya bawa Cina ini, dia tawar saudara. Karena Cina ketemu Cina, maka turun harganya. Lalu dia kasih kami dengan cash bertahap. Dia bilang jangan lewat bank. Kalau nanti lewat bank Bapak disita. Ini lewat apa Pak? Cash bertahap. Nah kami cash bertahap 30 bulan. Tahun pertama 20 juta per bulan. Dan tahun kedua nanti 30 juta.
Tapi kami tidak masalah dengan tahun kedua. Kami hanya bergumul di satu tahun ini untuk setiap bulan bayar 20 juta. Mengapa? Tahun kedua sudah ada 5 lokasi tanah yang kami akan jual untuk bayar ini tempat. Ini kami hanya konsen 1 tahun ini. Nah, kami punya program perjanjian iman. Kalau ada Bapak Ibu yang hadir malam ini, contohnya begini saudara. Anda bilang begini, suami saya 100.000 pendeta. Istri saya 100.000 pendeta. Keluarga kami 200.000. Kami ikut 3 bulan Pak. Nah, boleh. Silakan nanti Anda temui jemaat saya. Lalu bilang. Atau Anda bilang keluarga saya 100.000 setiap bulan pendeta. Kami 6 bulan pendeta. Boleh? Ya. Jadi silakan Anda pulang berdoa. Tanya Roh Kudus. Saudara mau ikut yang mana? Silakan. Nanti temui jemaat kami. Temui panitia. Karena kami butuh dana 20 juta setiap bulan untuk membayar tempat ini. Itu yang saya sampaikan. Yang kedua, ada sambutan dari Ketua Daerah Gereja Betel Indonesia Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Basuki Trinugroho. Kami persilakan Pak. Belum dokter Pak, belum dokter. Malu sama Pak Ibrahim. Shalom Bapak Ibu, shalom. Ya, puji Tuhan. Pada waktu kemarin saya dikasih tahu untuk hadir dalam acara ini ulang tahun. Saya kaget juga. Saya mikir begini, gereja kalau mau ngadain ulang tahun, menurut saya gereja itu dinamis. Kalau gereja ngadain ulang tahun, itu dinamis. Kenapa demikian? Karena ulang tahun itu buang duit. Ulang tahun itu berarti harus fundraising juga begitu. Nah, kalau gereja itu apalagi habis pandemi ini banyak gereja yang pengetatan dalam semua aspek gitu. Sampai aspek dapur gembala juga pengetatan gitu ya. Jadi banyak akhirnya hal-hal yang dirasa tidak perlu, salah satunya yaitu ulang tahun. Jadi saya jarang hadir dalam acara ulang tahun gereja. Karena banyak yang nggak lagi ngadakan. Betul nggak Pak Ibrahim? Jadi kalau di sini ngadain, saya kaget. Pandemi kemarin saya beberapa kali main ke sini, walaupun Pak Apri itu rada-rada sombong sama saya. Saya itu nggak pernah diajak naik, jadi saya baru pertama kali ini naik. Dan pada waktu saya, berarti yang diceritakan kemarin udah jadi, ini udah jadi dibeli. Pak Apri udah cerita beberapa kali tentang kerinduan membeli ruko sebelah ini, gitu. Tapi sejak awal saya merasa berkesan begitu. Karena apa? Karena Pak Apri mengadakan ulang tahun. Dan setelah saya sampai di sini, lebih dari apa yang saya bayangkan sejak saya di rumah. Kasih tepuk tangan boleh ya. Jadi saya lagi mikir sepanjang ini, apakah ini ruko hasil dari berdiam dirinya Pak Apri ya? Kalau memang iya saya pengen berdiam diri juga begitu. Ya, Pak Apri ya. Saya undang khotbah selalu nolak. Jangan-jangan nolaknya itu hasilnya ruko. Kan 1-2 M lumayan ya. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah gereja. Gereja penuh dengan dinamika. Ya. Pandemi seperti yang Pak Ibrahim tadi sampaikan, memang menyisakan pergumulan yang besar bagi gembala, bagi gereja.
ada banyak gereja yang kehadirannya tidak lagi 100% seperti sebelum pandemi. Itu banyak sekali gereja yang demikian. Sehingga mengakibatkan juga income gereja juga berkurang. Begitu. Nah, dari sharing dengan para gembala, ini menjadi sesuatu yang menjadi pergumulan benar. Setelah pandemi orangnya tetap, orangnya sama, tapi di otaknya sudah berbeda. Begitu. Ada banyak orang yang sudah nggak mau lagi datang ke gereja, maunya YouTube aja. Karena bisa pakai sarung, sambil pakai sarung, nonton begini. Banyak yang sudah pakai YouTube aja. Jadi kolektor juga nggak ada tekanan. Yang katanya pakai QRIS, ternyata ya lewat begitu ya. Ada banyak yang demikian. Sehingga gereja menemukan tantangannya sendiri. Tetapi justru di masa pandemi, setelah pandemi, berani deal untuk dapat, ini merupakan langkah iman yang luar biasa dari Bapak Gembala dan seluruh jemaat. Saya benar-benar apresiasi tekad, kesungguhan yang besar. Pak Apri ini dosen pertumbuhan gereja. Jadi kalau saya telepon selalu keluar pengajaran tentang pertumbuhan gereja, dan saya juga melihat jumlah jemaat yang bertumbuh, yang bertambah. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena itu saya mewakili BPD GPI Sulawesi Selatan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-12. Kiranya Tuhan memenuhi visi-visi dari Bapak Gembala dengan cara Tuhan yang ajaib. Dengan cara Tuhan yang heran, kata gereja Pantai Kosta. Ada banyak jiwa yang ditraining, dilatih menjadi hamba-hamba Tuhan yang akan tersebar di seluruh Indonesia. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Karena kami ini orang Jawa, ini kami mau potong tumpeng saudara. Kami persilakan Bapak Sujarwo untuk maju ke depan untuk potong tumpeng saudara. Bapak Sujarwo dulu. Bapak Sujarwo ini sesepuh kami, sejak awal datang melihat kami. Silakan Pak, maju ke depan. Kita nyanyi sama-sama, ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke. Jadi pemotongan kue yang pertama oleh sepuh dalam gereja kita. Oke, Bapak Sujarwo, piringnya sudah siap? Dalam hitungan yang ketiga ya yang boleh sama-sama keluarga Kima Jemaat Tuhan kita sama-sama menghitung. 1, 2, 3. Oke, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oke, selanjutnya
Oke, didokumentasikan dulu ya. Oke, baik, yang selanjutnya kita ada pemotongan kue dengan kasih. Oke, dengan kasih saya persilakan. Rupanya Bapak Sujarno mau kasih juga bagi jemaat yang paling muda. Dan dia menunjuk putra. Soalnya tumpengnya agak tinggi. Ya, ini sekolah minggu pertama ya di GBI Hikmah. Oke, baik, selanjutnya dengan kasih saya persilakan Bapak Basuki Trinugroho selaku BPD GBI Sulawesi Selatan, kita akan potong kue. Sama-sama kita nyanyi potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Lebih semangat lagi. Potong kuenya, potong kuenya, potong ku. Sekarang juga, Sekarang juga, sekarang juga. Lagu nyanyikan saudara. Hilang pisaunya, hilang pisaunya, hilang pisaunya. Oke, sama-sama kita menghitung dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Potong kuenya. Boleh kasih tepuk tangan. Jemaat Tuhan. Haleluya. Ya, oke. Boleh dokumentasinya? Yang mana? Oh ya, Ibu Gembala, untuk Ibu Gembala. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menikmati berkat Tuhan di lantai 1. Jadi Anda ambil makannya di lantai 1. Lalu Anda keluar. Anda di luar makan atau makan di lantai ini B12. Jadi Anda ambil makan di B15. Lalu Anda makan di B12. Ya. Kita akan berdoa menikmati berkat Tuhan. Kami minta kesediaan Bapak Pendeta Yunius Sajo untuk memimpin dalam doa makan. Mari tunduk kepala berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Segala kebaikan dan kemurahan-Mu sungguh ajaib dan luar biasa terjadi di tempat ini. Bagi kehidupan jemaat-Mu di sini dan bagi kehidupan kami semua. Perjalanan waktu telah membuktikan 12 tahun Tuhan telah berkarya di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan puji nama Tuhan kami boleh bersukacita bersama-sama bersyukur pada malam hari ini. Menyempurnakan sukacita dan syukur jemaat oleh kemurahan tangan Tuhan telah memberkati mereka sehingga mereka boleh menyiapkan hidangan kasih yang siap kami santap malam bersama. Kami mengucap syukur atasnya. Mari Tuhan kuduskan, sucikan, kami boleh nikmati berkat Tuhan ini dan kami boleh disegarkan, dikuatkan di dalamnya.
Dan kami percaya Tuhan akan terus mengatur berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan di sini. Dalam perjuangan dan pergumulan ke depan Tuhan campur tangan menopang. Sehingga dalam kekuatan kasih-Mu segala sesuatunya dapat dipercukupkan. Terpuji nama Tuhan, kami mengucap syukur sambut hidangan yang telah disiapkan, berdoa dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Bapak Yunus Sanyo. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran saudara datang di tempat kami yang sederhana. Ulang tahunnya juga sangat sederhana. Tapi kami ingin bersyukur karena kami melewati semua pergumulan yang begitu berat. Dan Tuhan tolong, Ebenezer, sampai di sini Tuhan tolong kami. Dan kehadiran saudara dalam meneguhkan kami untuk bersama-sama dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih dan makasih sama jemaat Gibikima. Kami 41 rumah tangga Pak. Kalau pemuda banyak, biasa dia ibadah sore. Cuma pemuda kami ini mahasiswa. Kalau udah selesai, pergi lagi. Jadi kami cari lagi yang baru. Begitu modelnya. Dan terima kasih atas kebersamaan jemaat Hima. Ini jemaatnya yang menyediakan makanan. Ini satu teladan di sini, kebersamaan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya ucapkan selamat malam.